Seharusnya ya, ini tuh minggu yang penuh sukacita di Kabupaten Pemalang. Coba bayangin, persiapan buat hari jadi ke-451. Pasti udah rame banget. Iya, panggung-panggung, umbul-umbul gitu ya. Betul. Tapi, alam sepertinya punya agenda lain. Selamat datang, ini bukan podcast dongeng tentang kancil atau raksasa. Ini adalah kisah nyata tentang manusia-manusia di Pemalang Selatan yang diuji oleh air bah pada akhir Januari 2026. Hmm, Dan juga tentang mereka yang memilih jadi pelita di tengah bencana. Nah, dari beberapa laporan berita lokal yang Anda bagikan, kita akan coba bedah bareng-bareng bukan cuma kronologinya, tapi juga gelombang solidaritas yang luar biasa. dan penting banget untuk kita pahami konteks awalnya. Bencana ini kan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Pemicunya ini sebenarnya ya klasik lah untuk wilayah kita. Hujan ya? Hujan super deras yang nggak berhenti-berhenti. Itu sejak hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Curah hujannya terus naik sampai puncaknya itu terjadi di hari Sabtu dini hari. Waduh, pas orang-orang lagi tidur. Nah persis, pas orang lagi tidur paling pulas. Faktor waktu ini jadi kunci kenapa dampaknya begitu mengejutkan dan ya masif. Hampir nggak ada waktu buat warga bersiap-siap. Coba deh kita bayangin sejenak suasananya waktu itu. Sabtu dini hari. Udaranya dingin, semua orang terlelap. Tiba-tiba yang kedengeran bukan lagi rintik hujan, tapi suara gemuruh yang mengerikan. Iya, iya. Dari sumber-sumber yang kita analisis, air bah ini nggak datang sendirian. Airnya itu coklat pekat, bawa lumpur, bawa bongkahan kayu, mungkin batu-batuan juga. Betul, menerjang apa aja yang ada di depannya. Dan jalan utama putus total. Pemalang bagian selatan itu kayak terisolasi dalam semalam. Betul sekali. Kalau kita lihat petanya ya, ada 5 kecamatan di wilayah selatan yang jadi pusatnya. Pulau Sari, Moga, Belik, Watu Kumpul, sama Warung Pring. 5 kecamatan sekaligus. Iya, dan laporan-laporan ini secara spesifik menyebut beberapa desa yang paling parah. Kayak Desa Penakir di Kecamatan Pulau Sari, terus Desa Sima di Kecamatan Moga, sama Nyalembeng juga. Ini titik-titik di mana penderitaan warga paling terkonsentrasi. Di tengah gelap dan hujan yang masih turun, mereka harus lari. Lari menyelamatkan diri. Seringkali ya cuma dengan baju yang nempel di badan. Meninggalkan semuanya, semuanya ditinggal. Disinilah muncul pertanyaan paling dasar dan paling menakutkan buat mereka yang selamat. Besok kami makan apa? Dan luar biasanya, jawaban buat pertanyaan yang begitu menakutkan itu datang hampir seketika. Bukan dari bantuan pemerintah pusat yang mungkin butuh berhari-hari ya buat sampai, Betul, butuh birokrasi. tapi dari inisiatif yang tumbuh langsung di tengah lumpur. Tiba-tiba aja di sebelah selatan kantor Kecamatan Pulau Sari, berdiri sebuah dapur umum. Ini yang mengubah arah cerita. Dari putus asa, jadi harapan. Ini bukan sekedar dapur darurat yang seadanya loh. Yang menarik di sini tuh kecepatan dan skala organisasinya. Dapur umum ini udah beroperasi penuh sejak hari pertama bencana. Hari Sabtu itu juga, Sabtu 24 Januari itu juga. Ini nunjukin ada sebuah sistem yang emang udah siap siaga. Sumber-sumber kita kan ngerinci ya siapa aja di baliknya. Dan ini kolaborasi yang menarik banget dari ekosistem Muhammadiyah. ekosistem ya, bukan cuma satu tim. Tepat. Ini sinergi 3 pilar. Pertama, ada Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Anggap aja ini pasukan khusus tanggap bencananya lah, yang punya keahlian teknis. Oke. Kedua, ada Lazismu Pemalang. Ini lembaga amalnya yang ngelola dana dan logistik, bisa dibilang ini dompetnya. Paham, paham. Dan yang ketiga, yang jadi jantung operasinya di lapangan, itu pimpinan daerah Aisyah, organisasi perempuannya. Jadi, Anda punya otak yang koordinasi, dompet yang mendanai, dan otot sekaligus hati di lapangan. Wah, penjelasan yang bagus sekali. Otak, dompet, dan hati. Nah, sinergi inilah yang bikin respon mereka bisa secepat dan serapi itu. Dan skala kerja hati ini yang bikin saya benar-benar terdiam. Salah satu laporan nyebutin angka yang luar biasa. Dapur umum ini mampu memproduksi 1.500 porsi makanan setiap hari. Luar biasa. Saya ulangi, 1.500 porsi. Di tengah kondisi bencana loh ini. Akses logistik lumpuh, listrik mungkin padam, air bersih susah. Gimana mungkin? Benar, angka 1.500 porsi per hari itu bukan cuma statistik. Ini bukti adanya sebuah mesin sosial yang udah lama ada dan terawat baik.
Anda nggak bisa tiba-tiba ngorganisir 1.500 porsi dari nol di tengah kekacauan. Nggak mungkin. Ini nunjukin kalau jaringan Aisyah di tingkat cabang itu udah solid bertahun-tahun. Ada rantai pasok informal yang bisa diaktifkan, ada kepercayaan antar anggota. Bencana itu cuma menyalakan mesin yang selama ini mungkin ya jalan dalam mode siaga. Jadi kuncinya di situ. Betul, key insight-nya itu, ketahanan bencana sejati itu dibangun jauh sebelum air bah datang, lewat modal sosial dan organisasi yang kuat. Dan di balik angka besar itu, ada wajah-wajah pahlawan yang sebenarnya. Laporan-laporan ini menyorot siapa yang ada di balik wajan-wajan raksasa itu. Mereka adalah ibu-ibu dari pimpinan cabang Aisyah, PCA. Hmm. Dari berbagai wilayah loh, bukan cuma dari Pulau Sari yang jadi korban, tapi mereka datang dari Belik, Randu Dongkal, Warung Pring, bahkan Moga. Mereka bergiliran, saya coba bayangin ibu-ibu itu. Mungkin rumah mereka sendiri juga kena, atau setidaknya keluarga mereka cemas. Tapi mereka tetap datang, berdiri berjam-jam mengaduk nasi di panci besar. Itu level pengabdiannya luar biasa sih. Dan semangat inilah yang ketangkep dalam kutipan dari Ibu Maisaroh, Ketua PDA Pemalang. Beliau bilang, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, dapur umum Aisyah dapat terus beroperasi. Kalimat ini kalau kita bedah ya, bukan cuma basa-basi. Bukan, ya. Bukan, ini penegasan identitas. Bahwa buat mereka, gotong royong itu bukan pilihan, tapi DNA organisasi. Setiap piring nasi yang mereka kasih, itu bukan cuma pengganjal perut, tapi juga pesan yang kuat. Anda bagian dari kami, dan kami nggak akan ninggalin Anda. Pesan Anda tidak akan kami tinggalkan ini ternyata menular. Kepedulian itu nyebar, bahkan ke kelompok-kelompok yang mungkin nggak pernah kita bayangin bakal terlibat dalam penanganan bencana. Iya, ini bagian yang menariknya. Ini bagian yang memperluas cerita solidaritasnya jadi lebih kaya lagi. Betul, karena bantuan nggak cuma datang dari organisasi yang emang fokusnya di kebencanaan atau keagamaan. Krisis ini manggil elemen-elemen masyarakat lain buat ikut turun tangan. Tunggu dulu, jadi yang datang bantu ini serikat pelaut. Saya nggak pernah kebayang itu. Biasanya kita dengarkan tim SAR, tentara, atau relawan mahasiswa. Tapi pelaut. Iya, pelaut. Gimana ceritanya mereka bisa sampai terlibat? Dari sumber kita, namanya Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun. Ini kan kontras banget ya, orang-orang yang biasanya menaklukkan ombak samudra, sekarang harus nembus lumpur banjir di pegunungan. Justru disitulah letak kekuatan ceritanya. Ini menunjukkan kalau empati itu melampaui batas profesi. Kalau kita lihat detail bantuan yang mereka bawa, ini sangat praktis dan tepat sasaran. Oh ya, apa aja yang dibawa? Mereka bawa kebutuhan pokok yang paling mendesak. Beras, telur, minyak goreng, mie instan, sama air mineral. Mereka nggak bawa barang-barang yang nggak relevan. Ini nunjukin mereka riset dulu atau setidaknya paham apa yang dibutuhkan di fase darurat. Dan distribusinya juga kayaknya dipikirin matang-matang ya. Mereka nggak cuma numpuk bantuan di satu posko besar. Tepat sekali. Mereka nyalurin bantuannya ke dua titik krusial. Pos pengungsian utama di kantor Kecamatan Pulau Sari yang nampung banyak orang, dan mereka juga nerobos langsung ke warga terdampak di Desa Sima, Kecamatan Moga. Wah, itu penting banget. Penting karena seringkali bantuan cuma terpusat di posko utama, sementara desa-desa yang lebih terpencil susah dapat akses. Tindakan mereka ini nunjukin kecerdasan logistik di lapangan. Yang dilakukan Serikat Pelaut ini kalau kita sambungin sama dapur umum Aisyah tadi, ini nunjukin sebuah pola yang indah banget. Bencana ini dengan segala kengeriannya ternyata berfungsi kayak magnet raksasa yang narik berbagai kepingan masyarakat buat bersatu. Betul. Di lokasi bencana, identitas mereka bukan lagi ibu rumah tangga atau pelaut. Mereka semua melebur jadi satu. Relawan kemanusiaan. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini adalah demonstrasi nyata dari runtuhnya sekat-sekat sosial saat krisis. Bencana alam, dengan daya rusaknya yang luar biasa, ternyata punya kapasitas buat, membangun ulang tatanan sosial dalam skala mikro. Iya. Solidaritas nggak lagi kenal KTP, profesi, atau asal daerah. Muncul kesadaran kolektif kalau penderitaan satu kelompok adalah duka bagi semua. Ini modal sosial Indonesia yang paling berharga. Yang seringkali baru kelihatan pas kita diuji ya. Betul, baru kelihatan kekuatannya. Ada satu kalimat dari Ketua Serikat Pelaut, Ronggo Warsito, yang dikutip di salah satu sumber. Menurut saya kalimat ini ngerangkum seluruh esensi dari gerakan ini. Beliau bilang, kami hadir untuk menyampaikan bahwa mereka tidak sendiri.
Sederhana tapi kuat. Sesederhana itu. Tapi coba Anda bayangkan, di tengah kehilangan rumah, sawah, ketidakpastian total, dengar kalimat itu dan melihat buktinya langsung, itu pasti ngasih kekuatan yang luar biasa. Tahu ada orang lain yang peduli, itu kan fondasi pertama buat bangkit lagi. Dan pesan Anda tidak sendiri ini juga harus diperkuat oleh narasi dari para pemimpin di lapangan. Ini krusial. Dalam situasi krisis, narasi yang dibangun seorang pemimpin itu bisa nentuin apakah masyarakat akan merespons dengan panik dan pecah, atau justru tenang dan bersatu. Ini membawa kita ke peran kepemimpinan ya. Salah satu sumber melaporin kunjungan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pemalang, Sabto Suhendro. Beliau turun langsung ke Desa Penakir hari Senin 26 Januari. 2 hari setelah kejadian. Iya, jujur. Waktu pertama kali saya baca ini, pikiran saya, oke, ini kunjungan standar seorang pemimpin, menenangkan warga, mungkin ada foto-foto. Tapi dari catatan Anda, kayaknya ada makna yang lebih dalam ya di balik kunjungannya. Tentu, ini bukan sekedar public speaking yang baik atau kunjungan seremonial. Di dalam pernyataannya yang dikutip media, ada satu kalimat yang bagi saya sangat menonjol dan strategis. Apa itu? Musibah ini adalah ujian bersama yang tidak hanya dirasakan di Pemalang bagian selatan, tetapi juga di wilayah Pemalang bagian utara. Nah, cara dia membingkai ceritanya dengan menyertakan bagian utara ini penting banget. Oke, mari kita bedah ini. Kenapa penekanan pada ujian bersama antara selatan dan utara itu begitu penting? Bukannya yang kena bencana cuma di selatan. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Gimana seorang pemimpin bisa mencegah fragmentasi sosial atau perasaan ditinggalkan dalam krisis regional? Dalam bencana kayak gini, resiko terbesarnya adalah muncul sentimen kami versus mereka. Oh, iya juga ya. Orang selatan bisa ngerasa kami yang menderita, orang utara enak-enakan nggak peduli. Sebaliknya, orang utara bisa mikir, itu kan masalah mereka. Dengan kalimat sederhana tadi, Sabto Suhendro secara aktif memitigasi resiko itu. Dia nolak gagasan bahwa ini cuma masalah orang selatan. Jadi ini semacam upaya preventif untuk konflik sosial ya? Tepat sekali, ia sedang membangun jembatan empati. Ia membingkainya sebagai tanggung jawab moral bersama seluruh warga Kabupaten Pemalang. Dia seolah bilang ke warga di utara yang nggak terdampak, penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Ini ujian buat kita semua sebagai satu kabupaten. Itu langkah kepemimpinan yang menyatukan ya? Betul. Bukan memisahkan, dia nggak cuma mikirin bantuan fisik, tapi juga menjaga kesehatan sosial seluruh kabupaten di tengah krisis. Jadi kalau kita rangkai, alur ceritanya jadi jelas banget. Dimulai dengan amukan alam yang memisahkan, mutusin jembatan, mengisolasi desa. Tapi kemudian direspons oleh kekuatan kemanusiaan yang justru menyatukan. Iya. Ibu-ibu Aisyah dari berbagai kecamatan bersatu di dapur umum, para pelaut dari lautan datang ke pegunungan, dan seorang pemimpin ngebangun jembatan narasi antara utara dan selatan. Sintesis akhirnya persis seperti itu. Bencana ini mungkin menghancurkan jembatan-jembatan fisik di Pulau Sari dan Moga. Tapi di saat yang bersamaan, ia secara nggak sengaja justru ngebangun jembatan solidaritas. Jembatan yang tak terlihat. Tak terlihat, tapi jauh lebih kokoh antar manusia. Jaring-jaring dukungan yang terbentuk begitu cepat, dari dapur umum sampai logistik, adalah bukti paling otentik bahwa DNA gotong royong di masyarakat kita masih sangat hidup. Dan jadi respons paling alami dalam menghadapi kesulitan bersama. Kisah dari Pemalang ini benar-benar meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Sumber-sumber yang kita bedah hari ini menunjukkan dengan sangat jelas gimana sebuah komunitas merespons saat bencana terjadi di fase tanggap darurat yang paling genting. Ini bikin kita mikir lebih jauh. Apa yang terjadi setelah sorotan media meredup, setelah para relawan pulang, dan setelah air benar-benar surut? Solidaritas seperti apa yang dibutuhkan untuk membangun kembali bukan hanya jembatan dan rumah, tapi juga kehidupan, ekonomi dan harapan jangka panjang warga yang terdampak. Dalam rentang waktu beberapa hari aja nih di akhir Januari 2026, Indonesia tuh kayak diberi dua ujian yang beda banget. Di Pemalang, air bah datang, menguji ikatan sosial kita. Sementara di Yogyakarta, buminya yang berguncang, menguji memori dan sistem yang udah kita bangun. Betul, dua peristiwa, dua cerita ketangguhan yang berbeda. Dan inilah yang bakal kita telusuri bareng Anda hari ini. Kita udah kumpulin banyak laporan dari lapangan ya, dan juga beberapa riset tentang sejarah mitigasi bencana di Indonesia. Oke, jadi misi kita kali ini apa nih? Misi kita mau bongkar apa sih yang bisa kita pelajari dari dua model respons yang kelihatannya beda banget ini. Di satu sisi ada kekuatan gotong royong. Spontan gitu ya? Betul. Di sisi lain ada kesiapan protokol yang sistematis.
kayak gempa dahsyat 2006, itu benar-benar membentuk cara kita bertindak hari ini. Nah, itu dia. Kita mulai dari Pemalang dulu deh, ya. Boleh. Kita mulai dari bencana yang disebabkan oleh air. Jadi, hujan deras itu kan mengguyur sejak Jumat 23 Januari 2026. Puncaknya besoknya, Sabtu. Banjir bandang langsung nerjang 2 kecamatan, Pulau Sari sama Moga. Di situasi kayak gitu kan, biasanya jam-jam pertama itu agak chaos ya. Pasti, bingung, panik. Tapi sumber kita nunjukin ada satu hal yang langsung bergerak, langsung jadi pusat kehidupan di sana. Apa tuh? Sebuah dapur umum. Oke, dapur umum. Tapi ini bukan sekedar dapur darurat biasa kan? Laporan yang saya baca tuh melukiskan pemandangan yang luar biasa banget. Betul. Ini diinisiasi sama MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, bareng Lazismu, Pemalang, dan penggeraknya, Siapa? ibu-ibu dari pimpinan cabang Aisyah di wilayah selatan. Bisa Anda bayangin nggak sih sibuknya mereka? Dari blik, randu dongkal, gantian masak. Wow, jadi ini benar-benar kekuatan akar rumput ya? Dan skala operasinya itu sama sekali nggak kecil loh. Emang seberapa besar Kapasitasnya itu 1.500 porsi makanan. setiap hari, Tunggu. 1.500 porsi sehari? sehari. Dan angka itu bukan cuma buat warga terdampak, tapi juga buat ratusan relawan yang kerja di lapangan. Ini bukan sekedar tindakan amal loh. Ini udah kayak mesin logistik sosial yang jalan efisien banget. 1.500 porsi sehari, itu kan skala catering industri ya. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah organisasi kemasyarakatan bisa bergerak secepat dan seterorganisir itu? Ini kan bukan perusahaan logistik. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Yang kita lihat di sini itu sebenarnya buah dari sebuah sistem yang udah tertanam. Ini bukan mobilisasi yang Diperintah dari Jakarta. bukan. Ini refleks organisasi yang udah teruji. Cabang-cabang di tingkat kecamatan bisa langsung gerak mandiri. Karena mereka punya SOP, dan yang lebih penting, mereka punya rasa kepemilikan. Nggak nunggu komando. Mereka udah tahu apa yang harus dilakukan. Persis. Ini desentralisasi respons bencana di level akar rumput. Dan ternyata penggeraknya nggak cuma satu organisasi. Sumber kami juga nyebutin satu nama yang unik banget nih. Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun. Betul. Ini nunjukin kalau solidaritas tuh datang dari mana-mana kan? Betul sekali. Mereka datang bawa bantuan yang paling dasar, paling krusial. Apa aja tuh? Beras, telur, minyak goreng, mie instan. Bantuan-bantuan ini langsung mereka salurin ke posko-posko pengungsian. Ini bukti nyata kalau pas bencana, sekat-sekat profesi, organisasi, geografi, itu kayak luruh gitu aja. Yang ada cuma sesama warga yang mau bantu. Iya, Ini persis kayak yang dibilang Ketua PDM Pemalang, Pak Sabto Suhendro. Beliau bilang, musibah ini malah nyatuin elemen masyarakat. Dari selatan yang kena dampak, sampai utara yang ikut peduli. sebuah potret gotong royong yang luar biasa. Luar biasa. Tapi saya mau sedikit kritis di sini. Kita kan memuji kekuatan gotong royong ini, dan memang keren banget. Tapi ada risikonya nggak sih kalau kita terlalu bergantung sama solidaritas spontan kayak gini? Gimana kalau bencananya lama, berminggu-minggu? Itu observasi yang tajam banget. Dan jawabannya, ya, tentu ada risikonya. Energi solidaritas spontan itu kan besar di awal. Tapi bisa menurun seiring waktu. Pastinya. Capek, sumber daya habis. Nah, disinilah peran organisasi kayak MDMC jadi krusial. Mereka nggak cuma ngandelin spontanitas, tapi ngebangun sistem di dalamnya. Mereka punya rantai pasok, manajemen relawan, standar operasi, jadi mereka bisa jaga ritme bantuan buat jangka waktu yang lebih panjang. Berarti gotong royong itu bahan bakarnya. Betul. Tapi sistem itu mesinnya, yang bikin semuanya jalan, efisien, dan berkelanjutan. Oke, jadi di Pemalang kita lihat kombinasi antara hati dan sistem. Gotong royong yang kuat, tapi diperkuat sama organisasi yang berpengalaman. Nah, yang menarik, di saat yang hampir bersamaan, ada ujian yang beda banget melanda Yogyakarta. Iya. Di sana bukan ikatan sosial yang diuji pertama kali, tapi justru memori kolektif dan protokol yang udah tertanam bertahun-tahun. Benar. Kita geser sekarang ke hari Selasa 27 Januari 2026, sekitar jam 1 siang, Bantul diguncang gempa. Oke. Secara data, gempanya relatif kecil ya. Magnitudo 4,5. Pusatnya di darat, kedalamannya 11 km. Kata BMKG sih, getarannya kayak ada truk besar lewat aja. Nggak ada perusakan berarti ya? Minimal, bahkan mungkin nggak ada. Tapi,
Pemicunya ini yang bikin beda. Pemicunya adalah hantu lama buat warga Jogja. Sesar opak. Tepat sekali, sesar opak. Tunggu dulu, jadi gempanya sendiri nggak merusak, tapi reaksinya kok bisa panik banget ya? Ini agak aneh. Ada laporan pengunjung kafe di Bantul langsung lari keluar, siswa SMP juga panik keluar kelas. Apa yang sebenarnya terjadi di sana secara psikologis? Reaksi itu nggak bisa kita lihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Kepanikan itu adalah gema, gaung dari trauma yang terjadi hampir 2 dekade lalu. 27 Mei 2006. Betul. Gempa saat itu, yang pemicunya juga sesar opak, kekuatannya magnitudo 6,4, jauh lebih besar. 6,4. Dan dangkal banget. Saya ingat dampaknya luar biasa destruktif. Sangat destruktif. Lebih dari 5.700 korban jiwa. 5.700. Angka yang sulit dibayangin. Dan ratusan ribu orang kehilangan rumah. Tragedi itu tuh terpatri dalam banget di memori kolektif warga Yogyakarta. Jadi begitu ada getaran sekecil apapun dari arah sesar opak, alarm bawah sadar mereka langsung nyala. Jadi itu bukan kepanikan berlebihan ya? Bukan. Itu kewaspadaan yang lahir dari pengalaman paling pahit. Oke, jadi di satu sisi kita punya respons psikologis warga yang dipicu trauma, tapi di sisi lain ada respons yang beda banget dari sisi sistem. Laporan nyebutin ada 17 kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta yang serentak berhenti total. Bagi orang awam, itu mungkin kedengarannya panik juga kan, kok kereta berhenti semua? Justru sebaliknya. Penghentian 17 kereta api itu adalah contoh sempurna dari sistem yang bekerja, bukan kepanikan. Oh gitu. Itu prosedur operasi standar, SOP wajib. Setiap kali ada gempa dengan kekuatan tertentu, masinis wajib berhenti di jalur aman. Tim prasarana langsung turun, nyisir seluruh jalur rel. Untuk ngecek apa tuh? Memastikan nggak ada kerusakan, nggak ada rel bengkok, nggak ada jembatan geser. Dan prosesnya ternyata cepet banget loh, kurang dari 30 menit. Setelah semua jalur dinyatakan aman, semua kereta bisa jalan lagi. Ini nunjukin sebuah sistem yang udah teruji, bukan reaksi dadakan. Tepat. Ini namanya memori kelembagaan. Kalau warga punya memori trauma, institusi kayak PT KAI punya memori prosedural. Mereka belajar dari bencana sebelumnya untuk bikin protokol yang jalan otomatis. Jadi di Bantul, kita nggak lihat dapur umum. Tapi kita lihat SOP yang dieksekusi dengan presisi. Ini model respon yang beda, digerakkan oleh logika dan persiapan. Saya setuju, itu impresif. Tapi di sisi lain, kepanikan massal di kafe sama sekolah tadi, bukannya itu nunjukin kalau kesiapan sistemik ini belum sepenuhnya meresap ke level individu ya? Sistemnya siap, tapi warganya masih trauma. Ini sebuah celah, bukan? Itu poin yang krusial banget. Dan ya, itu menunjukkan ada 2 level kesiapan yang kadang belum sinkron. Kesiapan institusional dan kesiapan psikologis personal. KAI sebagai institusi punya memori dan protokol. Warga sebagai individu punya memori trauma. Nah, menjembatani keduanya, mengubah trauma jadi kesiapsiagaan personal yang terukur, itulah PR terbesar dalam mitigasi bencana. Jadi kalau kita sandingkan, ini kayak dua dunia yang beda ya. Di Pemalang, pahlawannya ibu-ibu di dapur umum. Dan para pelaut yang bawa beras. Betul. Di Bantul, pahlawan tak terlihatnya adalah SOP yang jalan senyap di ruang kontrol kereta. Terus, apa benang merahnya di sini? Karena rasanya ada satu nama yang muncul terus di kedua cerita ini. MDMC. Nah, disinilah kedua cerita ini ketemu dalam sebuah lingkaran sejarah yang luar biasa. Anda ingat gempa Yogyakarta 2006 yang kita bahas tadi? Iya, ingat. Tragedi itulah yang menjadi titik lahir MDMC secara kelembagaan seperti yang kita kenal sekarang. Tunggu. Serius? Jadi Anda mau bilang salah satu organisasi penanggulangan bencana non-pemerintah paling efektif yang kita lihat aksinya di banjir Pemalang hari ini, itu lahir dari puing-puing gempa Jogja hampir 20 tahun lalu? Tepat. Ini warisan paling kuat dari tragedi 2006. Bukan cuma bangunan yang dibangun kembali, tapi sebuah sistem kemanusiaan. Para pendirinya cerita, mereka belajar dengan cara paling pahit kalau niat baik sama semangat bantu aja tuh nggak cukup. Di tengah kekacauan sebesar itu ya? Betul, Anda butuh rantai komando, manajemen logistik, klasterisasi, prosedur yang jelas. Dapur umum di Pemalang yang bisa masak 1.500 porsi sehari, itu bukan keajaiban spontan. Itu hasil dari 2 dekade pembelajaran yang ditempa oleh api bencana Jogja. Ini luar biasa. Jadi, apa yang kita lihat di Pemalang itu aplikasi dari pelajaran yang didapat di Yogyakarta. Tapi, apa peran mereka di Yogyakarta sendiri berhenti di situ aja? Rasanya nggak mungkin. Nggak sama sekali.
Di Yogyakarta dan daerah rawan bencana lain, peran mereka udah berevolusi jauh. Dari yang tadinya cuma responsif datang setelah bencana, menjadi sangat proaktif. Maksudnya membangun ketahanan sebelum bencana datang. Persis. Disinilah konsep kayak desa tangguh bencana atau destana jadi inti strategi mereka. Riset kami nunjukin gimana MDMC dan mitra lainnya kerja intensif di desa-desa yang letaknya persis di atas sesar opak, jauh sebelum gempa kecil kemarin terjadi. Apa yang mereka lakuin di sana? Mereka bikin pemetaan risiko bareng warga, ngasih edukasi tentang apa itu sesar opak, ngelatih cara bikin rumah tahan gempa sederhana, bentuk tim relawan lokal, dan yang terpenting, mereka susun jalur evakuasi dan ngadain simulasi rutin. Wow, Ini pergeseran paradigma total, dari sekedar menolong korban menjadi memberdayakan calon penyintas. jadi tujuannya biar pas gempa beneran datang, warga tuh bukan lagi objek pasif yang panik nunggu bantuan, tapi subjek aktif yang tahu apa yang harus dilakuin. Dan itulah jembatan antara kesiapan institusional dan personal yang Anda tanyain tadi. Program Kedestana inilah yang coba ngisi celah itu. Kesiapan sistem di KI itu cerminan kesiapan dari atas ke bawah. Sementara Destana, Itu kesiapan yang dibangun dari bawah ke atas, dari akar rumput. jadi setelah kita bedah semua ini, kita lihat dua wajah respons bencana di Indonesia yang sama-sama kuat ya. Di Pemalang ada kekuatan solidaritas komunal yang luar biasa. Ikatan sosial jadi jaring pengaman utama. Di Bantul, kita lihat pentingnya sistem dan protokol yang dibangun dari pembelajaran atas trauma masa lalu. Yang bikin respons jadi lebih terukur. Keduanya itu aset bangsa yang tak ternilai loh. Gotong royong mungkin ada di DNA sosial kita. Sementara kemampuan bangun sistem, itu bukti kalau kita ini bangsa pembelajar. Mampu berevolusi dari tragedi. Tepat. Dan organisasi seperti MDMC jadi contoh gimana semangat gotong royong itu bisa dilembagakan jadi sebuah sistem yang efektif dan berkelanjutan. Sebuah gambaran yang sangat komprehensif. Kita jadi paham, nggak ada satu formula tunggal dalam menghadapi bencana. Setiap konteks menuntut respons yang unik, baik yang lahir dari hati maupun dari protokol yang teruji. Setelah melihat dua bencana ini dan cara kita meresponsnya, ada satu pertanyaan deh yang mungkin bisa Anda renungkan. Kalau bencana alam itu sebuah keniscayaan di negeri ini, apakah ujian sesungguhnya terletak pada kekuatan alam itu sendiri, atau pada seberapa baik kita udah bangun sistem dan merawat ikatan sosial kita jauh sebelum bencana itu datang?